Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Adapun tujuan kita belajar, kita ingin mengetahui yang pertama apa itu jarak tempuh, kemudian perpindahan, kelajuan, kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata, kecepatan sesaat, percepatan dan perlambatan. Kemudian kita lanjut dengan gerak lurus beraturan atau GLB, dan yang terakhir adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Adapun GLBB nanti akan kita pecah lagi menjadi gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas, serta yang terakhir adalah gerak parabola. Oke, apa itu perpindahan dan apa itu jarak tempuh? Contoh, misalkan kita bergerak dari A ke B, ke C, kemudian ke D. Maka jarak tempuh adalah A plus B plus C plus D. Ini namanya jarak tempuh. Dari sini ke sini ke sini, ini jarak tempuh. Sementara perpindahan adalah berpindahnya dari A ke D. Ini perpindahan. Lain, misalkan saya bergerak dari A ke B ke C, maka jarak tempuhnya adalah A ke B 4 meter, kemudian B ke C 3 meter. Jadi jarak tempuhnya sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Sementara perpindahan itu dari A ke C. Secara dihitung secara Pitagoras, ini hasilnya 5. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat akar, hasilnya 5. Jadi perpindahannya itu adalah 5. Mengapa ini saya beri tanda ini atasnya? Ini artinya vektor. Jadi perpindahan itu vektor, sehingga kita bedakan sama-sama S simbolnya, tetapi yang perpindahan kita beri tanda panah di atasnya. Ini namanya vektor. Jadi arahnya dari A ke C. Jadi perpindahan itu ada arahnya. Sementara kalau jarak tempuh itu bukan vektor, sehingga arahnya tidak ada, karena tadi ke kanan baru ke bawah. Itu namanya jarak tempuh. Contoh yang lain adalah ketika kita membaca Google Map. Contohnya, Bapak dari Gang Anggur menuju ke Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Itu perpindahannya ya dari Gang Anggur menuju ke Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, tapi jarak tempuhnya ini bisa lewat sini, kemudian ke sana, kemudian ke PT Hermandi 1, belok, ganti jalur, muter kantor PDAM, kemudian ke sini. Ini namanya jarak. Jadi jarak tempuhnya di sini 1,3 km itu dari Gang Anggur menuju ke Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dengan waktu tempuh kurang lebih 4 menit. Sementara kalau saya mau ke Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tapi sebelumnya ke SMK 1 dulu, dari Gang Anggur berarti ke SMK 1 dulu. Nah, maka kita muter dulu jarak tempuhnya ini ke SMK 1. Nah, berapa jarak tempuhnya? Nah, ini jarak tempuhnya kurang lebih bisa 3,4 km kalau kita melewati rute itu. Nah, kemudian melalui Sarubudin Jos bisa 4,8 km, melalui Jalan Ruhu Rahayu bisa 4 km dengan waktu tempuh kurang lebih 12 menit. Ini namanya jarak tempuh. Kemudian kalau kita muter lagi balik dari SMK 1 kemudian ke Jalan Ruhu Rahayu, kemudian ke Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, ini jadi muter dari sana kemudian ke Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, maka jarak tempuhnya akan menjadi sangat jauh. Nah, kurang lebih 7,2 km dengan waktu tempuh 18 menit. Nah, itu kalau hanya muter saja, tidak berhenti di SMK 1 ya. Jadi jarak tempuhnya bisa 7,2 km. Nah, untuk kelajuan rata-rata itu adalah
jarak tempuh dibagi waktu. Jadi jarak tempuh misalkan dari Gang Anggur menuju ke SMK 1 berarti jarak tempuhnya 3,4 km dibagi 10 menit. Jadi 3,4 km dibagi 10 menit. Jadi V sama dengan S per T. V itu kelajuan, S itu adalah jarak tempuh, T itu adalah waktu. Jadi T-nya itu adalah 10 menit. Kemudian S-nya jaraknya 3,4 km. Jadi S jarak itu 3,4 km, T-nya 10 menit. 10 menit itu jadikan jam berarti 10 per 60 jam atau sama dengan 1/6 jam. Jadi hasilnya 20,4 km per jam. Sementara untuk kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan dibagi waktu. Jadi sering kita salah mengkomunikasikan bahwa kecepatan rata-rata itu adalah jarak tempuh dibagi waktu. Yang benar adalah perpindahan dibagi waktu. Jadi merupakan vektor. Jadi kita sudah mempelajari tentang jarak tempuh, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Jadi jarak tempuh yang tadi, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Kalau kelajuan itu adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu. Kemudian untuk kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Kemudian kelajuan atau kecepatan rata-rata itu adalah seluruh jarak tempuh dibagi dengan seluruh waktu yang digunakan, ataupun kelajuan rata-rata juga gitu, seluruh waktu tempuh dibagi dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan seluruh waktu yang digunakan. Nah sekarang apa itu kelajuan sesaat atau kecepatan sesaat? Sekarang di jalan tol Samarinda Balikpapan, kalau jalan lurus seperti ini, maka kecepatan sesaat itu akan sama dengan kelajuan sesaat. Nah, yang ada di speedometer itu namanya speed itu kelajuan, berarti kelajuan sesaat. Sesaat berubah. Nanti 80 berkurang, itu sesaat namanya. Nah, kalau kita tambah, nah itu berarti kecepatan sesaatnya berubah. Nah, itu berarti kalau mobil yang di depan kita itu kecepatannya di atas kita, kecepatan sesaatnya. Itu namanya kecepatan dan kelajuan sama ketika jalan lurus. Tapi ketika belok, kelajuannya berbeda dengan kecepatan. Karena kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Sementara kelajuan itu adalah lintasan yang kita lalui. Makanya kelajuan itu bukan merupakan vektor karena arahnya tidak karuan. Karena kita belok, di depan itu belok ke kiri. Nah, ada tanda belok ke kiri berarti arahnya ke kiri, kecepatannya ke kiri arahnya.